Sistem replikasi tingkat dewa, bab 51 sampai dengan 55. Sistem replikasi tingkat dewa bab 51 sampai 100. Bab 51 kejutan. Dia keluar dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu terlalu cepat. Para murid di luar yang masih memperhatikan semuanya terdiam sejenak. Seketika itu, ekspresinya berubah mengejek. Mereka tersingkir begitu cepat, tidak mungkin mereka menyelesaikan permainan, kan? Kurasa dia murid baru yang ketakutan setengah mati begitu memasuki menara boneka. Petik 2 petik 2. Kelompok itu terus mengejek dan mengolok-oloknya. Keributan di sini cukup signifikan, menarik perhatian banyak murid luar lainnya yang menoleh untuk melihat. Bukankah dia Lin Xuan, pria yang belakangan ini ramai diberitakan, yang dirumorkan sebagai jenius nomor 1 dari sekte luar? Bagaimana dia bisa keluar secepat itu? Baru kurang dari 1 menit. Bahkan kakak senior Chen, yang sudah berada di alam transformasi Qi, hanya butuh 3 menit. Tidak mungkin dia sudah melewati level itu, kan? Kurasa dia benar-benar ketakutan dan lari setelah diserang oleh begitu banyak boneka setelah memasuki menara boneka. Aku tidak menyangka jenius nomor 1 dari sekte luar akan memiliki keberanian yang begitu kecil. Jenius nomor 1 dari sekte luar ini benar-benar tidak layak menyandang gelar itu. Ya, petik 2 petik 2. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri, menciptakan suasana gaduh. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa orang yang keluar adalah Lin Xuan, ejekan terus berlanjut tanpa henti. Pada saat itu, semua murid yakin bahwa Lin Xuan telah melarikan diri. Terlebih lagi, Lin Xuan baru menjadi murid selama sebulan, namun prestasinya telah melampaui murid-murid yang lebih senior. Saya merasa sangat tidak seimbang dan tidak mau menerimanya. Sekarang setelah mereka mendapat kesempatan, mereka meluapkan semuanya. Dia terus mengejek Lin Xuan. Mereka berharap bisa merendahkan Lin Xuan sampai ke titik di mana dia tidak berharga. Tetua yang duduk di bangku batu di dekatnya mengerutkan kening melihat ini. Xuan Lan mencemooh. Sekte luar telah menghasilkan orang yang tidak berguna seperti itu. Memang benar bahwa setiap generasi lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang. Pada saat itu, suara tetua agung terdengar dari samping. Dia juga menyadari bahwa Lin Xuan adalah jenius nomor 1 yang sedang naik daun di sekte luar. Meskipun dia tidak berpikir Lin Xuan bisa menyelesaikan permainan dalam waktu sesingkat itu, dia tidak mengira Lin Xuan adalah tipe murid yang hanya akan mencoba menarik perhatian. Barulah kemudian mereka angkat bicara untuk menghentikannya. Pada saat itu, petugas yang bertugas merekam di dalam menara boneka juga bergegas keluar, tampak cemas. Kurasa bahkan Diaken pun sudah tidak tahan lagi dan ingin datang menghampirinya untuk memberinya pelajaran. Hahaha, beberapa murid tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tetua Agung juga berdiri, melangkah maju, dan menegur dengan dingin. Sun Wen, apa yang kamu lakukan di luar sini? Bukankah kamu perlu mencatat nilai? Elder, tidak perlu merekam lagi. Sun Wen tersentak, matanya membelalak kaget, dan menunjuk ke arah Lin Xuan yang tidak jauh darinya, sambil berteriak. Karena dia menghancurkan semua boneka di dalam menara boneka, kita tidak bisa melanjutkan ke babak gugur. Kata-kata itu terucap, suara mendesing. Lapangan itu diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang menatap Lin Xuan dengan mata terbelalak, tercengang, mata mereka melebar karena tak percaya. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Di dalam menara boneka, semua boneka telah hancur. Apakah itu dilakukan oleh Lin Xuan, murid baru ini? Ini terlihat sangat palsu. Perlu dicatat bahwa semua boneka di dalam menara boneka terbuat dari bahan khusus dan sangat kokoh. Bahkan boneka satu lapis pun akan sulit dihancurkan oleh seseorang di alam pengumpul Qi. Pada level tertinggi, boneka di lantai 6 bahkan lebih kuat daripada alam pengumpulan Qi puncak. Bahkan mereka yang berada di alam transformasi Qi pun akan kesulitan untuk mencapainya. Saat menyelesaikan level-level tersebut, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menghindari tabrakan langsung dan menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk menghindar dan melewati level-level tersebut. Bahkan Chen Yuze, yang telah menembus ke alam transformasi Qi, pun tidak terkecuali. Itulah mengapa hanya butuh 3 menit. Adapun soal menghancurkan boneka-boneka itu, mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Sekarang pengurus itu mengatakan bahwa seorang murid baru yang baru menjadi murid selama sebulan telah berhasil melakukan hal ini. Hal itu tidak hanya menghancurkan boneka-bonekanya,
tetapi juga menghancurkan semua boneka yang ada di dalam menara boneka tersebut. Perbedaan antara kedua peristiwa ini sangat besar, seperti jurang yang memisahkan. Ini sungguh tak terbayangkan. Semua murid merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Suasana tidak nyata menyelimuti mereka, membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Karena apa yang kita lihat terlalu palsu. Pada saat itu, sejumlah besar murid muncul dari menara boneka. Ada hampir 200 orang, yang merupakan murid dari kelompok ketujuh. Kakak Lin terlalu kuat, ya, bahkan boneka di lantai 6 pun dihancurkan oleh Kakak Lin. Kurasa Kakak Lin bukan hanya jenius nomor 1 di sekte luar, tapi juga jenius teratas di seluruh sekte awan mengalir, kan? Sangat mungkin. Petik 2 petik 2. Para murid keluar dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Jelas sekali, mereka belum pulih dari guncangan yang mereka alami sebelumnya. Setelah mendengar itu, para murid di lapangan terbuka sekali lagi terkejut, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka kembali tercengang. Begitu banyak murid yang telah muncul, dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Sekalipun Lin Xuan bisa menipu kepala pelayan, dia tidak mungkin bisa menipu 200 murid luar sekaligus, bukan? Jadi, ini benar. Benarkah Lin Xuan menghancurkan semua boneka di dalam menara boneka sendirian? Kamu menyelesaikan permainan dalam waktu kurang dari 1 menit. Adegan yang tak nyata ini benar-benar menjadi kenyataan. Hal ini semakin mengejutkan para murid, dan mereka bahkan jatuh ke dalam keraguan yang mendalam tentang makna kehidupan. Pemandangan di hadapan mereka menghancurkan pemahaman mereka, membuat mereka sulit untuk mempercayainya. Namun semua bukti membuktikan bahwa ini benar. Kontras yang begitu mencolok sulit mereka terima dalam waktu singkat. Desis. Pada saat itu, terdengar suara melengking. Para murid menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pengurus sekte luar yang bertugas mencatat berjalan mendekat dengan sejumlah besar pecahan boneka di dalam jaring ikan. Pak Tetua, ini adalah sisa-sisa beberapa boneka di lantai 6. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, jadi saya menyuruh mereka diseret keluar. Jika kamu masih tidak percaya, kamu bisa masuk ke dalam menara boneka dan melihatnya sendiri. Sun Wen, pelayan yang berdiri di samping, menjelaskan kepada Tetua Agung. Para murid melihat pecahan-pecahan boneka itu dan berseru kaget. Ini memang benar-benar terlihat seperti sisa-sisa boneka dari lantai 6. Aku baru saja melihat beberapa di antaranya. Seorang ahli sekte luar tingkat puncak alam pengumpul Ki angkat bicara. Apakah itu pria kulit hitam besar itu? Apakah dia juga hancur? Salah satu dari 10 murid terluar teratas berseru kaget. Ini benar-benar terlihat seperti sisa-sisa tubuh pria kulit hitam besar itu. Pria hitam besar itu adalah boneka terakhir yang menjaga gerbang, tingginya lebih dari 3 meter. Bagaimana mungkin, boneka itu bisa dihancurkan, tapi jelas ada sisa-sisa tubuh pria kulit hitam besar itu di antara mereka. Bagaimana mungkin, bahkan pria kulit hitam besar itu pun hancur. Petik 2 petik 2. Setelah mengamati banyaknya sisa-sisa boneka yang berserakan di tanah, tatapan para murid ke arah Lin Xuan kembali berubah. Setelah serangkaian seruan keheranan, suasana di arena meledak menjadi hiruk-pikuk, seperti air mendidih. Astaga, ini benar-benar terjadi. Kakak Lin terlalu kuat. Apakah dia benar-benar murid baru? Dengan kekuatan ini, aku khawatir bahkan 10 murid terluar teratas pun tidak akan mampu menandingi kakak senior Lin, kan? Petik 2 petik 2. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri, menimbulkan kegaduhan. Melihat Lin Xuan, mereka semua sangat terkejut hingga gemetar seluruh tubuh. Sekalipun kamu tidak mau mempercayainya. Namun kini, melihat sisa-sisa boneka di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ini benar, Lin Xuan seorang diri menghancurkan semua boneka di dalam menara boneka. Dan aku menyelesaikan permainannya dalam waktu kurang dari 1 menit. Bab 52 Tantangan. Arena itu sangat ribut, dan semua murid membicarakannya dengan sangat terkejut. Butuh beberapa waktu baginya untuk perlahan-lahan tenang. Cara mereka memandang Lin Xuan kini benar-benar berbeda. Cemoohan dan ejekan sebelumnya telah lenyap, yang tersisa hanyalah pemujaan, kekaguman, dan rasa iri. Lin Xuan sekali lagi membuktikan bakatnya dengan kekuatannya, dan dia memang pantas diperlakukan seperti ini. Mereka tidak lagi berani memperlakukan Lin Xuan sebagai murid baru. Lagi pula,
Penampilan Lin Xuan jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan para murid senior, itu sungguh tidak wajar. Para murid senior yang sebelumnya paling sering mengejek Lin Xuan kini dipenuhi rasa malu dan menundukkan kepala, tak lagi berani menatap mata Lin Xuan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan mencapai apa yang mereka anggap mustahil. Hal itu terungkap di depan mata semua orang. Hal ini sungguh mengejutkan mereka, dan mereka juga sangat malu. Kita tidak seharusnya memandang rendah orang lain hanya karena mereka adalah murid baru. Di sampingnya, Chen Yuze, Zhou Lei, dan Guan Yuanshuang juga menatap Lin Xuan dengan sangat terkejut. Awalnya mereka mengira Lin Xuan hanyalah seorang murid yang baru diinisiasi. Sekalipun mereka memiliki bakat yang luar biasa, waktu pelatihan mereka terlalu singkat untuk menimbulkan ancaman yang signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan Lin Xuan setelah kompetisi dimulai. Namun menurut mereka, pendapat mereka sebelumnya salah, dan sangat salah. Bakat Lin Xuan jauh melampaui imajinasi siapapun. Sebutan, jenius nomor satu dari sekte luar, saja tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Jika pemandangan di hadapan kita ini nyata. Jadi, Lin Xuan, yang baru menjadi pemula selama sebulan, benar-benar bisa mengancam peringkat mereka. Perlu dicatat bahwa Lin Xuan baru berada di tahap awal alam pencerahan ketika dia mengikuti tes bakat sebulan yang lalu. Sekarang setidaknya dia sudah berada di alam pengumpulan Qi. Selain itu, kekuatannya melampaui tingkatan tertinggi alam pengumpulan Qi. Kemajuan seperti itu justru semakin menakutkan mereka. Bahkan Chen Yuze pun tak kuasa menahan ekspresi seriusnya. Jika apa yang dikatakan Diakon Sun Wen benar, Lin Xuan berhasil mendaki menara boneka. Bahkan penjaga gerbang terakhir, raksasa besi, dihancurkan oleh Lin Xuan. Bagaimana jika kamu menyelesaikan permainan dalam waktu kurang dari 1 menit? Kekuatan Lin Xuan sangat besar sehingga dia mungkin bahkan bukan tandingan baginya. Namun, meskipun bukti yang ada sangat banyak, dia tetap tidak bisa sepenuhnya mempercayainya tanpa melihatnya sendiri. Selain itu, dia telah mencapai alam transformasi Qi, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada sebelum dia mencapainya. Yang lebih penting lagi, dia masih punya kartu truf lain. Itulah bentuk awal dari niat pedang. Meskipun masih dalam tahap awal, proyek ini sudah mampu membangkitkan suasana yang khas. Konsepsi artistik adalah manifestasi paling mendasar dari hukum langit dan bumi. Begitu dilepaskan, seolah-olah ia diberdayakan oleh kekuatan langit dan bumi. Kekuatannya juga akan meningkat drastis sekali lagi. Bahkan para murid di tahap awal alam transformasi Qi di dalam sekte inti mungkin bukanlah tandingannya. Semua hal ini digabungkan membuatnya percaya bahwa betapapun berbakat atau kuatnya Lin Xuan, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Dia tetap memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Namun, mengingat ia harus menggunakan semua kartu andalannya untuk mengalahkan Lin Xuan, yang baru menjadi pemula selama sebulan, ia masih memikirkan bagaimana ia harus menggunakan semua kartunya untuk menang. Dia takjub melihat bakat Lin Xuan. Diperkirakan bahwa dia hanya bisa selangkah lebih maju dari Lin Xuan dalam kompetisi ini. Tak lama lagi, Lin Xuan juga akan memasuki sekte dalam. Melampauinya, atau bahkan jauh melampauinya, kan? Di sisi lain, tatapan Tetua Agung juga tertuju pada Lin Xuan, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai anggota berpangkat tinggi di sekte tersebut, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Namun, sangat sedikit orang yang memiliki bakat yang sebanding dengan Lin Xuan. Pada generasi sekte ini, hanya ada 2 murid sejati, Liu Qianyu dan Xuanlan. Bahkan, Xuanlan mungkin sedikit lebih rendah dari Lin Xuan. Dia tidak menyangka bahwa 2 jenius terkemuka, Liu Qianyu dan Xuanlan, akan muncul dari sekte tersebut, itu saja sudah sangat luar biasa. Sekarang, Lin Xuan lainnya telah muncul. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Lin Xuan, bagus sekali. Tetua Agung tersenyum, memuji Lin Xuan beberapa kali, lalu melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan lantang. Karena semua boneka di dalam menara boneka telah dihancurkan, kelompok yang tersisa tidak perlu lagi berpartisipasi dalam babak eliminasi. Kelompok ke-7 terdiri dari Lin Xuan dan Li Cheng. Kelompok ke-80 dan ke-90 terdiri dari murid-murid yang termasuk dalam 20 besar pada sesi sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin agak tidak adil. Jadi, nanti saya akan memberi kalian kesempatan untuk menantang diri sendiri secara bebas. Baiklah, babak eliminasi pertama telah selesai. Babak kedua,
yang juga merupakan babak eliminasi, akan menentukan 10 besar. Mari kita kembali ke lapangan latihan. Tetua Agung membuat keputusan yang tegas dan, dengan lambaian tangannya, memerintahkan beberapa pelayan untuk memimpin para murid kembali ke tempat pelatihan. Lin Xuan juga tersenyum. Melihat poin energi yang meningkat pesat di panel atribut, dia semakin merasa puas. Aku masih punya 80.000 poin energi. Lin Xuan mengangguk sedikit, memanfaatkan fakta bahwa dia berada dalam jarak 10 meter dari Tetua Agung dan murid sejatinya, Xuanlan. Sejumlah kecil poin energi telah terkumpul. Dengan sebuah pemikiran, ding, 30.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh teknik pedang angin kencang peringkat 6, tingkat tinggi, penguasaan. Ding, 30.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh teknik ilusi angin cepat peringkat 6, tingkat tinggi, penguasaan. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, 80.000 poin energi yang baru saja ia peroleh habis sepenuhnya. Sebaliknya, terdapat beberapa harta karun dengan kualitas yang cukup tinggi. Lin Xuan juga mengangguk. Seketika itu juga, dia mengikuti kerumunan menuju lapangan latihan. Memanfaatkan banyaknya orang dan suasana yang beragam. Lin Xuan kemudian menggunakan semua harta karun yang telah ia salin. Kekuatan mereka telah meningkat. Lagi, sayangnya, banyak harta karun milik Tetua Agung dan Xuanlan yang tidak dapat disalin. Dalam kompetisi mendatang, saya perlu menunjukkan kekuatan saya dan mendapatkan lebih banyak poin energi. Lin Xuan berpikir dalam hati. Dipimpin oleh beberapa pengurus, para murid luar dengan cepat menjauh dari menara boneka itu. Sementara itu, Tetua Agung dan Xuanlan tetap berdiri di samping tumpukan sisa-sisa boneka di tanah. Xuanlan menatap kosong tumpukan sisa-sisa boneka itu. Jadi, bisakah kau melakukan itu saat kau masih berada di sekte luar? Tetua Agung bertanya. Tidak bisa. Xuanlan tersadar dari lamunannya, menggelengkan kepalanya, dan ekspresi terkejut yang cukup besar terlihat di matanya. Di luar dugaan, murid-murid baru tahun ini juga telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk dalam jajaran pemimpin potensial teratas di kerajaan Changyuan saya di masa depan. Ya, aku juga tidak menyangka itu. Tetua itu menghela napas. Jadi, perjalanan itu tidak sia-sia, kan? Xuanlan mengangguk. Ayo kita pergi, mungkin ada kejutan. Setelah itu, keduanya meninggalkan menara boneka tersebut. Tak lama kemudian, Tetua Agung, Xuanlan, dan para murid luar kembali ke tempat latihan bersama-sama. Tetua Agung dan Xuanlan tiba di sebuah platform tinggi di samping. Para murid berdiri mengelilingi 3 arena di tengah lapangan latihan. Di mimbar tinggi, Tetua Agung mengumumkan, babak eliminasi pertama telah berakhir. 20 besar telah ditentukan. Namun, karena menara boneka hancur, kelompok ke-8, ke-9, dan ke-13 tidak dapat berpartisipasi dalam babak pertama kompetisi. Untuk memastikan keadilan, Anda bebas menantang 20 teratas. Jika kita menang, kita bisa menggantikan posisi mereka dan menjadi salah satu dari 20 tim teratas. Tidak perlu banyak bicara lagi setelah kekalahan. Ingat, setiap dari kalian hanya bisa mengikuti tantangan ini sekali saja. Demikian pula, masing-masing dari 20 peserta teratas hanya dapat menerima satu tantangan. Selain itu, Anda hanya punya waktu setengah jam. Setengah jam telah berlalu, daftar 20 teratas kemudian diselesaikan. Mari kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, keributan pun terjadi di alun-alun. Beberapa diaken datang dan, mengikuti instruksi Tetua Agung, menugaskan Chen Yuze, Zhou Lei, Lin Xuan, dan 20 orang teratas lainnya ke area di bawah mimbar tinggi. Murid-murid lainnya berada di sisi lain alun-alun. Terpisah di kedua sisi, 20 orang, termasuk Chen Yuze, Zhou Lei, dan Lin Xuan, berdiri di bawah panggung tinggi. Beberapa di antara mereka memiliki ekspresi tenang dan terkendali, percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, seperti Lin Xuan, Chen Yuze, dan Zhou Lei, yang merupakan ahli senior terkemuka dari sekte luar. Sementara itu, beberapa dari mereka yang telah dipromosikan dalam beberapa bulan terakhir tampak gugup dan cemas, mata mereka mengamati para murid di hadapan mereka, takut ditantang dan tergeser dari 20 besar. Itulah perbedaannya langsung terlihat. Di sisi lain, para murid tidak langsung memilih untuk menantang.
Lagi pula, untuk masuk ke dalam 20 besar, seseorang setidaknya harus termasuk di antara para ahli terkemuka di sekte luar. Kemenangan tidak semudah itu. Namun, batas waktu tantangan hanya setengah jam. Waktu berlalu detik demi detik. Tak lama kemudian, seseorang tak tahan lagi dan melangkah maju. Murid Wu Chen ingin menantang Zhao Kun. Bisa, seorang diakon melangkah maju dan mengangguk. Dia melangkah ke atas ring dan menjadi wasit bagi keduanya. Tak lama kemudian, kedua murid itu melangkah ke arena dan memulai pertarungan mereka. Hasilnya segera diketahui. Ternyata murid yang memulai tantangan tersebut menang dan berhasil masuk ke dalam 20 besar. Hal ini menginspirasi para murid luar lainnya. Seketika itu juga, banyak orang melontarkan tantangan dan mulai berduel di 3 arena tersebut. Sayangnya, mereka yang masuk ke dalam 20 besar semuanya cukup kuat. Tidak mudah untuk berhasil dalam tantangan ini. Selanjutnya, satu persatu, para murid yang melontarkan tantangan itu dikalahkan tanpa menimbulkan kejutan. Selain yang pertama, hanya satu murid lain dari lebih dari selusin yang berhasil. Para murid itu seperti disiram air dingin, dan kegembiraan mereka sebelumnya lenyap. Namun, waktu semakin habis, jadi mereka bergiliran maju untuk menyampaikan tantangan. Murid Wang Kui ingin menantang Lin Xuan. Seorang murid bertubuh tegap melangkah maju dan berbicara dengan suara lantang. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di ruangan itu menjadi tegang dan waspada. Entah itu 20 teratas, sisi lain, atau platform tinggi, semuanya sama saja. Lin Xuan tampil sangat baik di babak pertama menara boneka. Bahkan 3 ahli teratas dari sekte luar, dan bahkan Chen Yuze, ahli nomor 1 dari sekte luar yang telah menembus alam transformasi Qi, tampaknya jauh lebih rendah kemampuannya. Namun pada akhirnya, hal itu dibuktikan melalui berbagai bukti. Tak satu pun dari mereka menyaksikannya secara langsung. Meskipun bukti-bukti itu tak terbantahkan, secerca keraguan tetap ada di hati setiap orang, mencegah mereka untuk benar-benar mempercayainya. Akhirnya ada seseorang yang berani menantang Lin Xuan. Mereka yang berani mengajukan tantangan haruslah para ahli terkemuka dari sekte luar, yang telah mencapai puncak alam pengumpulan Qi. Meskipun kita mungkin tidak dapat melihat kekuatan penuh Lin Xuan, kita masih dapat melihat sekilas kemampuannya. Semua orang tentu saja menantikannya. Di antara 20 orang teratas, Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak pernah menyangka seseorang akan menantangku. Tapi itu sempurna, saya bisa menggunakannya untuk mendapatkan poin energi. Itu tidak buruk. Ia segera pergi keluar. Bab 53 Satu telapak tangan. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke atas ring dan berdiri saling berhadapan. Kompetisi dimulai. Wasit mengumumkan dari pinggir lapangan. Di seberangnya, Wang Kui berkata dengan dingin, Lin Xuan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau menipu semua orang, termasuk Tetua Agung. Tapi pada titik ini, kamu tidak bisa lagi menyembunyikannya, kan? Silakan saja kalah. Karena belum pernah melihat Lin Xuan beraksi, banyak murid yang tetap skeptis terhadap kekuatannya. Sekelompok kecil orang sama sekali tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang murid baru, dapat memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Wang Kui adalah salah satu dari mereka. Begitu selesai berbicara, Wang Kui langsung bertindak. Tinju penghancur batu. Dengan satu pukulan, kekuatan itu melonjak, membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Melihat hal itu, mata semua orang berbinar. Hanya dengan melihat pukulan itu, Anda dapat mengetahui bahwa Wang Kui memiliki kekuatan bertarung setara dengan petarung peringkat 20 teratas. Kemudian, semua orang menatap Lin Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Xuan akan bereaksi. Hehe, Lin Xuan mencibir, terlalu malas untuk membuang-buang kata. Jika Anda kurang memiliki visi, Anda menuduh orang lain menipu Anda. Itu hanyalah penipuan diri sendiri. Sempurna, mari kita lihat apa arti sebenarnya dari realitas dan kekuatan. Sembari melakukan itu, Anda juga bisa mendapatkan poin energi. Seketika itu juga, Lin Xuan ikut menyerang dengan telapak tangannya. Gunung bergelombang. Pukulan telapak tangan menciptakan energi yang kuat dan bergelombang. Kekuatannya tak kalah dahsyat dari pukulan Wang Kui. Segera setelah itu, di bawah pengawasan semua orang yang hadir, mereka saling meninju kepalan tangan. Pada saat itu juga, ekspresi Wang Kui berubah drastis. Rasanya seperti ribuan gelombang menerjang,
kekuatannya begitu besar hingga seolah mengguncang langit, membuatku benar-benar ketakutan. Ini jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh seseorang di alam pengumpulan Qi. Seketika itu juga, Wang Kui menyadari bahwa semua yang terjadi di menara boneka itu kemungkinan besar adalah ulah Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan sungguh luar biasa, tidak ada tipu daya di dalamnya. Namun dia tidak bisa menerimanya dan secara tidak sadar tidak mempercayainya, itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menantangnya. Mereka ingin membongkar kelemahan Lin Xuan sekaligus mencoba masuk ke peringkat 20 teratas. Namun sekarang tampaknya saya salah, sangat salah. Mengesampingkan hal-hal lain, kekuatan pukulan telapak tangan ini saja sudah jauh melampaui apa yang bisa dia tahan. Rasa penyesalan tiba-tiba muncul di hatiku. Sayangnya, sudah terlambat. Kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, dan dalam sekejap, setelah terdengar suara yang tajam, kepalan tangan itu jatuh lemas ke tanah. Jejak telapak tangan itu terus bergerak maju, hingga mendarat di dada Wang Kui. Klik, terdengar suara tulang retak, dada Wang Kui langsung ambruk. Segera setelah itu, dengan suara dentuman keras, dia terlempar seolah terkena bola meriam dan jatuh ke tanah. Saat ini, Wang Kui dipenuhi luka, berdarah deras, hampir seperti sosok yang berlumuran darah, dan napasnya lemah, dia sudah terluka parah. Suara mendesing. Setelah menyaksikan pemandangan ini, para penonton terdiam sejenak, lalu meledak dalam riuh rendah. Astaga, Wang Kui adalah pemain peringkat 20 teratas, dan dia langsung terbunuh. Apa aku salah lihat? Dan dia mengalami cedera serius. Dengan cedera seperti itu, dia mungkin akan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, kan? Siapa yang menyuruhnya bersikap sombong seperti itu? Dia mungkin membuat Lin Xuan marah, bukan, Kakak Lin, kan? Sepertinya Kakak Lin memang cukup kuat. Kurasa di antara sekte luar, hanya 3 ahli teratas yang mampu melawan Kakak Lin, kan? Sangat mungkin. Petik 2 petik 2. Para murid yang berada di lapangan semuanya sangat terkejut. Di luar dugaan, Wang Kui, yang kekuatannya jelas menempatkannya di antara 20 teratas, langsung dikalahkan oleh Lin Xuan, yang baru menjadi siswa selama sebulan. Dengan kata lain, Lin Xuan, yang sebulan lalu baru berada di tahap awal alam pembuka Qi, kini memiliki kekuatan untuk melampaui sebagian besar kultivator alam pengumpul Qi tingkat puncak. Kemajuan seperti itu sungguh membuat semua murid takjub. Tidak ada seorang pun di sekte luar yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Tidak, bahkan di antara sekte dalam sekalipun, apalagi sekte luar, tidak ada satupun. Bahkan di antara murid inti sekte tersebut, hanya segelintir yang dapat dibandingkan. Tidak heran jika tetua ketiga memujinya secara pribadi, dia memiliki potensi untuk menjadi penerus sejati, dan bakatnya sangat luar biasa. Pada saat yang sama, sebagian besar keraguan yang dimiliki semua orang tentang penampilan Lin Xuan di dalam menara boneka pun sirna. Lagi pula, Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan yang setidaknya setara dengan 3 teratas di sekte luar, jadi mungkin saja dia bisa mencapai hal ini. Namun, hal itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Karena kekuatan yang dibutuhkan untuk bertarung dari lantai pertama hingga lantai 6, menerobos seluruh menara boneka, bahkan menghancurkan raksasa besi terakhir, dan melakukannya dalam waktu kurang dari 1 menit, adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh murid-murid luar. Bahkan Chen Yuze, yang sudah berada di alam transformasi Qi, membutuhkan waktu 3 menit untuk menyelesaikannya, yang menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Meskipun bakat Lin Xuan sangat luar biasa, bahkan di antara para murid sejati, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun pada akhirnya, ia tidak tumbuh dewasa. Sungguh luar biasa bahwa kamu mampu menembus ke alam pengumpul Qi setelah hanya 1 bulan belajar. Di mata para murid, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sementara itu, di antara para murid di pihak lain, kedua sepupu, Zhang Tao dan Zhang Mingliang, juga merasa ketakutan. Setelah terdiam cukup lama karena terkejut, butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Mereka bisa melihat keter-Zhen Jing'an yang mendalam di mata masing-masing saat mereka saling memandang. Pada saat yang sama, terlihat juga kelegaan yang sangat besar di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bakat Lin Xuan begitu luar biasa, jauh melebihi ekspektasi mereka. Hanya dalam 1 bulan, dia mencapai level yang mampu melampaui puncak alam pengumpul Qi, menempati peringkat 20 teratas, atau bahkan 10 teratas, dari sekte luar.
Kecepatan perkembangan kekuatan ini sungguh mencengangkan dan tak terbayangkan. Untungnya, mereka telah menyadari bakat luar biasa Lin Xuan dan mengambil inisiatif untuk membayar harga tertentu guna menyelesaikan perselisihan mereka dengannya. Jika tidak, jika Lin Xuan sudah memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam 1 bulan, bagaimana jadinya dalam beberapa bulan lagi? Betapa menakutkannya nanti. Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya, itu di luar pemahaman mereka. Jika Lin Xuan membalas dendam pada saat itu, bukan hanya mereka yang tidak akan mampu menahannya, tetapi bahkan keluarga-keluarga kuat di belakang mereka pun mungkin tidak akan mampu melawan. Saat itulah Anda benar-benar jatuh ke jurang, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Untungnya, mereka menyelesaikan perselisihan mereka tepat waktu, mencegah konsekuensi yang tak terbayangkan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bertekad untuk tidak pernah lagi memprovokasi orang mesum seperti itu. Tidak, kita seharusnya mengambil inisiatif untuk berteman dengan mereka. Jika mereka bisa mengambil hati mereka dan mendapatkan simpati mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dan keluarga mereka. Meskipun peluangnya kecil, tidak ada salahnya mencoba. Para murid baru lainnya yang datang untuk menyaksikan pertunjukan itu juga memiliki ekspresi yang kompleks dan dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tak satu pun dari mereka berhasil lolos dari babak eliminasi menara boneka. Tidak, bahkan tidak ada satupun kultivator alam pengumpul Qi. Lin Xuan kini telah membunuh seorang kultivator tingkat puncak alam pengumpul Qi secara instan dan masuk ke peringkat 20 teratas, dengan kemungkinan besar untuk melaju lebih jauh. Perbedaan yang sangat besar itu seperti langit dan bumi. Mereka tak percaya bahwa mereka telah bergabung dengan sekte itu sebulan yang lalu, bersama dengan Lin Xuan. Namun fakta-fakta tersebut tak terbantahkan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah senyum pahit. Akan selalu ada orang aneh di antara para murid. Dan mereka memenangkan lotre, dan Lin Xuan muncul. Dengan adanya Lin Xuan, generasi mereka akan dikenang. Namun karena Lin Xuan, ketika orang lain membicarakan generasi mereka hanya menyebut Lin Xuan dan mengabaikan yang lainnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, pihak lawan telah melampaui mereka dengan selisih yang jauh. Sama seperti bulan yang terang dan debu. Mereka hanya bisa menyaksikan dari belakang, menatap ke atas dalam diam. Bab 54 Kemajuan. Di antara para murid, ada cukup banyak yang awalnya ingin menantang Lin Xuan. Karena Lin Xuan adalah murid baru, dia tampak sebagai yang terlemah di antara 20 murid teratas. Namun kini, setelah menyaksikan akhir tragis Wang Kui, mereka merasa sangat beruntung. Untunglah mereka tidak bertindak, kalau tidak mereka akan berakhir seperti ini. Mereka kemudian menyadari bahwa bakat Lin Xuan tidak lagi dapat diukur dari sudut pandang mereka yang terbatas. Hal ini telah melampaui pemahaman dan imajinasi mereka. Ketiga pakar terkemuka dari sekte luar itu juga menunjukkan ekspresi serius. Selain Chen Yuze, yang telah menembus ke alam transformasi Qi, dua lainnya, Zhou Lei dan Guan Yuanshuang, keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Sekalipun mereka melakukan serangan, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh Wang Kui sebersih dan setegas Lin Xuan. Namun Lin Xuan berhasil melakukannya. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan kemungkinan tidak kalah dari mereka, dan bahkan mungkin melebihinya beberapa poin. Memikirkan hal ini, mereka bertiga takjub dengan bakat Lin Xuan. Tidak diragukan lagi, kejeniusan Lin Xuan jauh melampaui mereka. Dengan kekuatan seperti itu sekarang, mungkin tidak akan lama lagi sebelum mereka sama sekali tidak mampu menandingi Lin Xuan. Sepertinya aku perlu menembus alam transformasi Qi dan memasuki sekte dalam sesegera mungkin. Jika tidak, mereka mungkin benar-benar akan dihancurkan oleh murid baru seperti Lin Xuan. Sebagai tiga ahli terkemuka di sekte luar, mereka juga memiliki martabat tersendiri. Sekalipun Lin Xuan dianggap sebagai jenius terkemuka di seluruh sekte awan mengalir. Namun mereka masih murid baru, dan mereka tidak ingin dijadikan batu loncatan oleh murid baru lainnya. Ketiganya saling bertukar pandang, masing-masing melihat secercah tekad di mata yang lain. Di platform tinggi, tatapan Xuanlan tertuju pada Lin Xuan, matanya sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tetua Agung mengangguk, dengan raut puas di matanya. Lumayan. Tetua Agung tak kuasa menahan diri untuk memberikan beberapa kata pujian, wajahnya berseri-seri penuh sukacita. Bakat Lin Xuan termasuk yang terbaik di antara para murid sejati. Jika tumbuh dewasa,
potensinya tak terbatas. Hal ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi seluruh sekte awan mengalir. Sebagai anggota berpangkat tinggi dalam sekte tersebut, tentu saja dia sangat gembira. Di arena, ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh 3.000 unit energi kejut dari Xuanlan, seorang seniman bela diri alam pembukaan roh tingkat 2. Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan energi mengejutkan dari Chen Yuze, seorang seniman bela diri tingkat pertama alam transformasi Qi, plus 700. Petik 2 petik 2. Lin Xuan mendengarkan suara notifikasi dingin dan jernih yang terus berdering di telinganya, melihat poin energi yang meningkat pesat pada panel atribut di kehampaan di depannya, dan matanya menunjukkan kepuasan. Puluhan ribu poin energi lagi telah diperoleh, itu cukup bagus. Saya akan melakukan yang terbaik dalam kompetisi mendatang. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika memenangkan tempat pertama. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bisa mendapatkan banyak poin energi, tetapi juga mendapatkan 3.000 poin kontribusi. Itu setara dengan setidaknya 300 batu spiritual berkualitas rendah. Jika dia mengubahnya menjadi sumber daya kultivasi, itu akan cukup baginya untuk menembus ke alam transformasi Qi, kan? Bakat kultivasinya kini telah mencapai tingkat roh, dan bakat-bakatnya yang lain juga cukup bagus, bahkan melampaui bakat murid sejati Xuanlan. Tidak akan ada hambatan dalam menembus dari alam pengumpulan Qi ke alam transformasi Qi, dan kemudian ke alam pemadatan Qi. Secepat apapun terobosan yang terjadi, tidak akan pernah ada masalah dengan fondasi yang tidak stabil. Yang kurang adalah sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Kali ini, mungkin ini adalah kesempatan sempurna untuk menebus kesalahan. Lin Xuan diam-diam membuat rencana dalam pikirannya. Seketika itu juga, dia menatap wasit di sampingnya dan berkata, "Dia Ken, Zhang, bukankah sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya?" Wasit Zhang juga terkejut, tercengang dengan hasil pertandingan tersebut. Dia tidak menyangka pertempuran akan berakhir secepat ini. Ia baru tersadar dari lamunannya ketika Lin Xuan mengingatkannya. Dengan ekspresi yang rumit, dia melirik kelompok itu dan tahu bahwa sekte tersebut mungkin akan menghasilkan jenius papan atas lainnya. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang, Lin Xuan memenangkan pertandingan ini. Begitu dia selesai berbicara, keributan besar pun terjadi di ruangan itu. Tidak seorang pun berani meremehkan Lin Xuan sedikit pun hanya karena dia adalah murid baru. Hal ini secara tidak langsung dibuktikan di Menara Boneka melalui berbagai bukti. Sebaliknya, Lin Xuan menunjukkan kekuatan sebenarnya di hadapan semua orang. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Adapun para murid baru, mereka mengidolakan Lin Xuan. Dia juga kehilangan gagasan untuk membandingkan dirinya dengan Lin Xuan. Karena Lin Xuan sudah jauh melampaui mereka. Mereka hanya bisa memandanginya dari jauh, dan mungkin setelah beberapa waktu, mereka bahkan tidak akan punya hak untuk memandanginya lagi. Tentu saja, tidak akan ada pemikiran untuk membandingkannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengagumi, menghormati, dan iri kepada mereka. Tantangan terus berlanjut. Setelah Lin Xuan, beberapa orang lainnya menantang untuk masuk ke peringkat 20 teratas. Saya sudah menggunakan semua kesempatan tantangan saya sebelum setengah jam berlalu. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang berhasil dalam tantangan tersebut dan masuk ke dalam 20 besar. Sisa orang lainnya semuanya dikalahkan. Ketiga individu ini adalah tokoh-tokoh terkenal di sekte luar, yang telah mencapai puncak alam pengumpulan Qi. Seperti yang bisa Anda bayangkan, itu cukup sulit. Suara tetua agung terdengar dari mimbar tinggi. Tantangan selesai. Daftar 20 teratas telah dikonfirmasi. Babak kedua juga merupakan turnamen eliminasi, dengan 2 tim yang saling bertanding. Pemenang melaju ke babak selanjutnya dan yang kalah tereliminasi. 10 besar telah ditentukan. Daftarnya ada pada saya, Diakon Zhang, silakan datang dan ambil. Mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Diakon Zhang melompat dari panggung dan berjalan menuju podium tinggi untuk mengambil daftar duel. Murid-murid lainnya memandang Lin Xuan, Chen Yuze, Zhou Lei, dan 20 murid teratas lainnya dengan iri. Masuk dalam 20 besar berarti berada di level teratas sekte luar, jauh melampaui mereka. Selain itu, selama Anda masuk dalam 20 besar, Anda akan menerima hadiah besar 100 poin kontribusi. Itu setidaknya setara dengan 10 batu spiritual berkualitas rendah. Bahkan bagi 10 murid sekte luar teratas, 10 batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang sedikit.
Bagi murid-murid biasa seperti mereka, itu adalah angka yang sangat besar. Namun mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Saya tentu saja sangat iri. Di antara 20 teratas, hanya Lin Xuan yang jelas-jelas tidak berada di puncak alam pengumpulan Qi, dan merupakan murid baru yang baru sebulan berada di sekte tersebut, membuatnya sangat mencolok. Lebih banyak orang yang memperhatikan Lin Xuan daripada Chen Yuze, pakar terkemuka di sekte luar. Hal ini juga memungkinkan Lin Xuan untuk mendapatkan tambahan poin energi. Di sisi lain, Chen Yuze merasa sangat frustrasi. Aku tak pernah menyangka murid baru akan mencuri perhatianku. Awalnya dia mengira akan berpartisipasi dalam kompetisi setelah mencapai alam transformasi Qi. Seharusnya itu menjadi pusat perhatian semua orang, bersinar terang. Namun kemudian, muncul sosok aneh seperti Lin Xuan. Sebagian besar dari mereka direbut dalam sekejap. Dia tak berdaya menghadapi Lin Xuan. Aku hanya bisa memendam amarahku. Sesaat kemudian, Diakon Zhang turun dari mimbar tinggi dan kembali ke arena, seraya menyatakan dengan suara lantang. Babak eliminasi kedua dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Wang He dan Ye Feng. Pertarungan antara 20 teratas semuanya merupakan pertarungan besar antara murid-murid sekte luar tingkat puncak. Ini tidak boleh dilewatkan, dan ini adalah serangkaian acara. Saat suara Diakon Zhang memudar, arena pun menjadi sunyi. Seluruh mata tertuju pada arena, menantikan pertandingan yang akan datang. Dua murid terluar melangkah keluar dari 20 orang teratas dan datang ke arena untuk bertarung. Keduanya berada di puncak alam pengumpulan Qi, dan kekuatan mereka tidak berbeda secara signifikan. Untuk sementara waktu, kekuatan mereka seimbang. Butuh lebih dari 10 menit sebelum pemenang ditentukan karena konsumsi energi internal yang berlebihan. Kemudian, pertandingan kedua dimulai. Bab 55 mengakui kekalahan. Waktu berlalu cepat. Tak lama kemudian, 4 pertandingan telah selesai. Pertandingan selanjutnya, Lin Xuan versus Yan Ziping. Pertandingan lain telah berakhir, dan wasit, Dekon Zhang, berbicara dari podium tinggi. Ekspresi semua orang berubah, dan pandangan mereka tertuju pada Lin Xuan. Matanya berbinar, meskipun kita tahu Lin Xuan pasti akan menang, dan bukan tidak mungkin baginya untuk masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar. Namun pada akhirnya mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum mereka bisa yakin. Para murid baru itu bersorak gembira. Meskipun Lin Xuan cukup berbakat dan berhasil masuk ke dalam 20 besar, dia tetaplah seorang murid baru. Kini, di mata semua murid baru, Lin Xuan adalah perwakilan mereka. Semakin baik penampilan Lin Xuan dalam kompetisi, semakin terhormat murid-murid baru mereka nantinya. Mereka tentu saja senang dan gembira. Seketika itu juga, di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, Lin Xuan dan Yan Ziping, murid biasa lainnya dari peringkat 20 teratas, melangkah ke arena. Kompetisi dimulai. Diakon Zhang mengumumkan. Dia melirik Yan Ziping dengan iba. Dari sekian banyak orang yang bisa digambar, aku harus memilih Lin Xuan. Dia sudah melihat dari pertandingan sebelumnya bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan yang setidaknya setara dengan 3 ahli teratas dari sekte luar. Menghadapi Lin Xuan, bisa dipastikan dia akan kalah. Namun, itu tetap langsung dikalahkan. Bisa dibilang dia benar-benar tidak beruntung. Di sisi lain, seperti yang telah diprediksi oleh Diakon Zhang, Yan Ziping juga berteriak putus asa. Jika dia mendapatkan lawan main yang lain, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk ke 10 besar. Namun, melawan Lin Xuan, mereka pada dasarnya dikalahkan. Terutama ketika dia mengingat pertandingan terakhir, Lin Xuan telah melukai Wang Kui dengan parah hanya dengan satu gerakan. Ia tak kuasa menahan rasa ngeri membayangkan akhir yang tragis seperti itu. Kekuatannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan kekuatan Wang Kui. Jika Wang Kui saja seperti ini, seberapa jauh ia bisa menjadi lebih baik. Dengan pemikiran itu, Yan Ziping mengambil keputusan dan segera menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Kakak Lin sangat kuat, aku malu mengakui kelemahanku. Saya mengakui kekalahan di ronde ini. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari panggung dan berjalan menuju kerumunan. Menurut Yan Ziping, karena mereka toh akan kalah dan tidak akan mampu masuk 10 besar, maka mereka memang akan kalah. Hadiah berupa 100 poin kontribusi karena berada di antara 20 teratas cukup bagus. Jika seseorang bertindak sembrono, bukan hanya tidak akan ada manfaatnya,
tetapi ia juga akan mengalami cedera yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih, sehingga menghambat peningkatan kekuatan. Itu akan menjadi kerugian besar. Sebagai perbandingan, dia secara alami tahu pilihan mana yang harus diambil. Di lapangan, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan beberapa masih dalam keadaan syok. Apakah mereka akan begitu saja menerima kekalahan dalam kompetisi antara 20 tim teratas? Kamu bercanda. Setelah beberapa tarikan napas, semua orang tersadar, dan suasana kembali riuh. Memaksa 20 teratas, setidaknya mereka yang berada di puncak alam pengumpulan Qi, untuk mengakui kekalahan adalah hak istimewa yang bahkan 3 teratas di sekte luar pun mungkin tidak dapatkan. Sungguh tak terduga bahwa Lin Xuan, seorang murid baru, akan menikmati kesempatan ini. Ada beberapa hal yang tidak saya mengerti. Lin Xuan baru menjadi murid selama sebulan, apakah dia sudah memiliki kekuatan sebesar itu? Akan sangat memalukan untuk mengakui kekalahan dalam kompetisi sekte luar. Para murid luar semuanya berasal dari dunia sekuler dan baru berada di sini paling lama beberapa tahun. Mereka masih menghargai reputasi mereka. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan secara sukarela mengakui kekalahan dalam kompetisi besar. Meskipun tahu mereka ditakdirkan untuk kalah, mereka tetap akan terlibat dalam duel untuk menunjukkan kehebatan seni bela diri mereka. Namun hari ini, seorang murid benar-benar mengakui kekalahan. Murid ini adalah salah satu dari 20 murid terbaik dari sekte luar, seorang ahli terkemuka yang telah mencapai puncak alam pengumpulan Qi. Hal ini sulit diterima oleh para murid. Namun, tak lama kemudian seseorang menyebutkan adegan dari pertandingan sebelumnya di mana Wang Kui mengalami cedera parah dan terlempar jauh, dan semua orang secara bertahap mengerti. Oh, saya mengerti. Yan Ziping sangat ketakutan dengan akhir tragis Wang Kui. Meskipun Lin Xuan adalah murid baru, dia jelas tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Hal ini dapat dilihat dari penampilan-penampilannya sebelumnya. Setiap lawan mengalami cedera parah, dan cedera serius sering terjadi. Meskipun dunia seni bela diri sangat kejam, seringkali berujung pada kematian, dan perselisihan dapat dengan mudah meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati. Namun, para murid luar ini semuanya berasal dari dunia sekuler dan dilindungi dengan baik oleh pasukan masing-masing sebelum dikirim ke dalam sekte tersebut. Saya sebenarnya belum pernah mengalaminya. Semua ini saya dengar dari berbagai catatan, para tetua, dan sumber lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertarungan. Hampir tidak ada murid sekte luar yang mampu menimbulkan luka serius dengan satu serangan seperti Lin Xuan. Oleh karena itu, mereka berani bertarung meskipun berhadapan dengan 3 teratas di sekte luar, daripada mengakui kekalahan. Namun ketika berhadapan dengan orang yang kejam seperti Lin Xuan, mereka mundur. Dengan pemikiran ini, para murid dapat memahami keputusan Yan Ziping untuk mengakui kekalahan. Namun, tatapan orang banyak ke arah Lin Xuan kini dipenuhi kekaguman, dan mereka semua berinisiatif untuk menjaga jarak. Bahkan beberapa murid yang ingin dekat dengan Lin Xuan pun merasa takut dan menjauh. Di mimbar tinggi itu, baik Tetua Agung maupun Xuan Lan menatap Lin Xuan, ekspresi mereka tenang, dengan sedikit kekaguman di dalamnya. Jalan seni bela diri pada dasarnya adalah jalan yang kejam, sebuah perjuangan melawan langit, bumi, dan manusia. Nyawa mereka bisa terancam kapan saja. Oleh karena itu, kekejaman dan tanpa ampun adalah kualitas penting bagi para praktisi seni bela diri. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, maka kemungkinan Anda menjadi ahli bela diri akan semakin kecil. Lin Xuan, seorang murid baru, telah berhasil melakukan hal ini, yang sangat menyenangkan Tetua Agung, yang menjadi semakin optimis tentang Lin Xuan. Adapun murid-murid luar lainnya, mereka masih terlalu naif. Apakah menurutmu jika kamu bersikap baik kepada orang lain, mereka akan memaafkanmu? Ini adalah dunia yang kejam. Seorang master bela diri sejati adalah seseorang yang mencapai level tersebut dengan melangkahi mayat-mayat praktisi bela diri lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mentalitas seperti ini, sulit untuk mengatakan berapa hari seseorang dapat bertahan hidup di luar sekte tersebut. Sepertinya kita perlu memberikan lebih banyak misi pelatihan di masa mendatang, agar para murid di luar sana dapat keluar dan mengalami kekejaman yang sesungguhnya, dan kenaifan mereka terkikis. Jika tidak, sekte tersebut akan memelihara mereka begitu lama, dan mereka akan hilang begitu mereka pergi. Bukankah sekte itu akan menderita kerugian besar?
Itu adalah pemborosan sumber daya dan upaya yang sangat besar. Di arena, wasit Zhang mengumumkan, Lin Xuan memenangkan pertandingan ini dan melaju ke peringkat 10 besar. Setelah mendengar itu, Lin Xuan meninggalkan arena dan menuju ke area tempat 20 murid terbaik berada. Dia agak terkejut dengan pengakuan kekalahan Yan Xiping. Namun, selama dia bisa masuk 10 besar dan mendapatkan poin energi, dia terlalu malas untuk memperhatikan hal lain. Di tengah kerumunan, Lin Xuan merasakan bahwa banyak murid di sekitarnya secara halus menolaknya, menjaga jarak seolah-olah dia adalah semacam binatang purba. Lin Xuan mencemooh hal itu, sama sekali tidak terkejut. Mendengar obrolan di sekitarnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula, dia memiliki sistem yang memungkinkannya untuk terus-menerus menyalin berbagai harta karun dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Anda tidak akan lama berada di gerbang luar sebelum dapat memasuki gerbang dalam, dan Anda tidak perlu mempedulikan perasaan orang lain. Bahkan sekte awan mengalir mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa bulan. Dia perlu meninggalkan sekte Liu Yun, kerajaan Changyuan, dan bahkan domain Qiang sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat agar dia dapat menemukan Lin Xiyun lebih cepat. Adapun aspek lainnya, kami tidak dapat mempertimbangkannya.